Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita kembali lagi ke meme coins. Ini mungkin update meme coins setelah volatility kemarin ya. Oke, sebelum kita masuk, kita akan bahas dulu apa rosternya hari ini. Kita akan bahas PP, Dogecoin, dan Bonk ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, selain itu juga gue harus kasih tahu dulu stance gue mengenai meme coins. Jadi kalau gue pribadi melihat meme coins ini adalah suatu potensi jangka pendek sampai jangka panjang. Sampai jangka menengah, bukan panjang, jangka menengah ya. Kalau jangka pendek sih pasti rata-rata orang kebayang ya. Buka posisi futures kayak kemarin nih, retest 1, retest 2 di 520, dapat posisi short kena target TP. Nah, itu posisi atau lebih tepatnya potensi jangka pendek begitu ya. Untuk jangka menengah, ini adalah term yang gue buat untuk apa supaya orang tidak membawa meme coins mereka dari satu cycle ke cycle selanjutnya. Jadi nggak dibawa ke bear market lah gitu kasarnya ya. Karena ya lu bisa lihat sendiri di cycle kemarin ya, the blue chip of meme coins aja kondisinya itu sekarang masih minus 85% dari all time high dia di 2021. Ini masa-masa zaman si Elon Musk lagi ngepom-pom banget ya. Ternyata terjadi buying the rumor and selling the news di SNL-nya dia ya, malah ngedrop dan sampai sekarang masih jauh dari posisi all time high begitu. Bahkan dari waktu di April Maret kemarin BTC udah new all time high, untuk Dogecoin kita bisa di sini pada faktanya ya, berarti di sini kan ya April Maret dia itu masih dalam kondisi minus sekitar 60%-an seingat gua. Yes, bahkan 70 sebenarnya kalau dibulatkan ya, 70% dari all time high dia. Maka dari itu kesimpulannya adalah untuk meme coins ini kalau dibawa tidur ke bear market ya, ke cycle selanjutnya performanya akan cenderung lebih buruk dibandingkan dengan Bitcoin. Dan itu sebenarnya bukan cuma untuk meme sih ya. Rata-rata altcoins juga seperti itu. Tapi untuk memes lebih besar lagi statistiknya. Nyaris semua yang gue lihat yang dari cycle sebelumnya itu outperform ya, outperform jauh lah BTC begitu. Jadi maka dari itu kalau gua daripada lu kesannya wah berharap aja nih misalkan nih ya amit-amit di cycle ini lu sangkut lagi ya, berharap wah nanti di cycle selanjutnya bakal ngepam lagi ya, bakal gampang tembus nih all time high kayak di cycle sebelumnya. Nah, itu faktanya tidak seperti itu. Jadi kalau gua pribadi sih mendingan satu cycle beres, lu TP semua posisi memes lu, jangan disisain. Udah gitu nanti di cycle selanjutnya ya cari lagi meme coins yang nge-hype. Karena menurut gua bensin utama dari meme coins bukanlah fundamental, bukanlah utilitas ya, tapi pure hype. Saat hype-nya sudah hilang, disitulah mereka akan cenderung mati atau ngambang aja nggak kemana-mana gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke pembahasan pertama kita, yaitu charting PP ya. Untuk PP, posisi short kita kena target TP ya. Jadi terakhir kali kita bahas kan retest 1, retest 2 di 520 nih ya. Tanggal 17 September belum kena target TP, tetapi untungnya pada tanggal 18 kena target TP di 0,000704. Artinya kita sudah profit sebesar 3,8%. Asik ya. Itu untuk posisi shortnya. Nah, untuk sekarang sudah terjadi retest pertama nih di 0,000785 atau MA50. Kita lihat sampai besok. Kalau besok pagi daily close dari PP itu masih di bawah dari MA50 atau di bawah dari struktur juga, kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP kita di MA20 begitu ya. Posisi spot karena terjadi reclaim MA20 maka buy limitnya naik 1 ya, jadi di MA20, lalu selanjutnya di 0,000704 dan yang terakhir di 0,000665. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di PP. Next kita masuk ke Dogecoin. Untuk Dogecoin bisa dibilang setupnya almost the same, tapi perbedaannya kalau PP kan ke rejectnya itu PP. Oh iya benar. PP sama MA20 ya. Kalau Dogecoin dia ke rejectnya itu oleh 0,102 yaitu struktur resisten. Nah, retest 1, retest 2 sebelum dia ngepump subuh-subuh sempat dulu kena MA20. Jadi buat lo yang buka posisi short dan nggak lupa target TP ya profit harusnya ya. Profitnya sebesar 1,5% kurang lebih ya.
Jadi ya ini mungkin sekali lagi reminder pentingnya untuk target TP itu dipasang. Jangan ya ntar deh takutnya lupa waktu kena aduh ketinggalan ya udah nggak apa deh sekarang pasang. Nah, hancur tuh kayak gitu. Kayak kalau lu kemarin lupa pasang target TP berarti cut loss begitu ya. Oke, untuk posisi spot dia nembus beberapa resisten. Jadi balik limit pertama di EMA 50 atau di 0,10. Balik limit kedua langsung loncat di 0,094 karena ini terlalu dekat nih EMA 20 juga. Jadi gue hitungnya confluence aja deh ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Dogecoin. Next kita geser ke Bonk, dan untuk Bonk dia posisi shortnya yang di tanggal 17-nya udah cut loss ya. Jadi kan retest 1 retest 2 nih, tapi tanggal 17-nya dia reclaim. Jadi ya cut loss dikit ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau di sini kita nggak akan tutupin ya, profit ya, loss begitu. Jadi jangan sampai mau kemakan dengan narasi-narasi seperti wah win rate kita 100%, kita nggak pernah salah. Jangan percaya ya. Karena setiap cycle pasti ada yang jualan robot lah, jualan kelas lah yang bilang kita nggak pernah salah, kita selalu tepat. Nggak ada ya. Kesempurnaan cuma milik Tuhan. Kita cuma bisa penuh kesalahan aja. Begitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai mau kemakan dengan win rate 100%. Antara ya dia scam, dia bentuknya scam dan ponzi, atau yang kedua ya berbohong, ujung-ujungnya minus gitu ya. Oke, untuk posisi futures belum ada setup lagi ya karena jebol tanggal 17, tanggal 18 juga jebol lagi. Untuk sekarang sih posisi spot dulu aja. Posisi spot di EMA 20 di 0,001647 dan di 0,001579. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bonk. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai beberapa presale yang sedang berjalan. Ya, ada PP Unchained, ada Crypto All Stars, ada Shiba Shootout, dan juga ada Sponge. Nah, Sponge ini mungkin yang paling lama, dan buat lu yang sudah ikutan dari V1-nya harusnya udah profit. Karena saya ingat gua tuh dia ini gila loh, di zaman bear market aja waktu dia listing, dan listingnya anehnya tuh di exchange gede langsung lagi. Kayak di BitGet, di CoinW, lalu di Lbank, di Maxi, Polonix. Jadi dia terus di Gate.io gitu. Jadi dia listingnya di exchange besar. Jadi walaupun di bear market tetap ngepam waktu itu. Seingat gua 600% seingat gua ya. Nah, buat lu yang kemarin mungkin terlalu nafsu dan nggak di TP gitu ya. Nah, ini dia V2. V2-nya ini ya sekarang sih ini sebenarnya udah beres ya. Ini sebenarnya udah beres. Ya, jadi ya kalau buat lu yang kemarin di V1-nya lupa TP, di V2 ya harusnya sih ya udah beres ya, harusnya udah TP ya. Kecuali nafsu lagi dan nyangkut lagi ya itu kebiasaan namanya ya. Untuk Sponge berarti udah sih ya, soalnya dia udah nggak bisa ini lagi ya. Ini udah beres si apa namanya presale-nya ya. Next kita masuk ke Shiba. Untuk Shiba Shootout ini masih ya. Jadi buat lu yang pengen ikutan monggo bisa, ini masih dalam 4 hari lagi sampai ke harga selanjutnya. Ada presale juga Crypto All Star dan seterusnya. Tapi sebelum ini ya, sebelum lo pertimbangkan untuk punya presale, gue harus ingatkan lagi presale ini secara resiko lebih tinggi. Ya, lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan memes biasa. Memes sudah tinggi, ini lebih tinggi lagi begitu. Maka kalau gue pribadi menyarankan ini untuk orang-orang yang secara risk profile lebih tinggi. Jadi yang memang risk taker begitu. Buat lo yang konservatif mungkin ya nggak cocok begitu ya. Nah, selain dari itu, kalau gua sih lebih tenang kalau sampai portofolio kita itu di adjust untuk urusan si presale. Jadi kalau gua pribadi nggak akan tembus sampai 5%. Kalau gua ya. Jadi misalkan lu punya dana 100 juta nih. Spot lo misalkan spot portofolio itu 100 juta. Nah, untuk presale jangan sampai nembus dari 5%. Berarti jangan tembus dari 5 juta. Begitu. Ya itu salah satu cara untuk mitigasi resikonya. Begitu, karena presale ini cenderung volatile gitu ya. Oke. Untuk PP Unchained sebenarnya ini kayak PP aja sih ya, dan pure meme coins menurut gua, cuman rencananya dia akan punya blockchain sendiri. Utility-nya specifically untuk apa? Nggak tahu jujurnya ya. Tapi ya kalau menurut gua sih ya lagi-lagi jangka pendek seperti biasa, dia udah listing, nanti waktunya udah rally atau pump, nah lu pertimbangkan TP minimal modal dulu, sisanya profitnya ya lu pikir sendiri lah, bisa caranya masing-masing.
yang lebih konservatif TP semua ya sama profit-profitnya, yang lebih agresif mungkin modalnya di keep, udah gitu si profitnya dibiarin jalan juga ada ya. Jadi tiap orang berbeda-beda lah ya. Untuk Crypto All Stars ini dia tuh rencananya kedepannya akan ada bikin satu meme vault di mana kita bisa mendapatkan passive income dari memes yang kita stakingkan di sini. Tapi ya lagi-lagi for now sih ini kan masih belum jalan gitu si vaultnya, ini masih pre-sale. Jadi ya kalau sekarang sih gue tetap treat ini sebagai suatu potensi jangka pendek ya. Udah dia listing ya, selamatkan dulu modal, sisanya mau lu keep boleh, sisa profitnya mau lu jual semua juga terserah ya. Dan untuk Shiba Shootout ini sistemnya kayak duel ya, lu kayak duel RPG gitulah ya. Mungkin kalau buat lu yang pernah main apa ya mungkin ya, Final Fantasy tapi yang jadul ya, yang masih kayak RPG banget. Nah mungkin mirip-mirip kayak gitu, cuman ini bentuknya duel begitu. Nah ini play to earn, udah bisa di-download juga. Jadi mungkin fundamental untuk Shiba Shootout udah lebih oke ya. Nah tapi ya tetap kalau gua pribadi sih tetap akan sama sih secara treatmentnya. Jadi kita akan TP dulu modal, sisanya mau di keep ya monggo, mau di TP semua juga boleh. Tapi kalau untuk Shiba Shootout mungkin kalau sudah keluar gamenya, ini resikonya cenderung sedikit lebih kecil dibandingkan ya kalau kayak yang murni memes ya seperti PP begitu. Tapi ya lagi-lagi tetap semuanya masih dalam bentuk pre-sale, maka dari itu resikonya harus lebih ekstra dijaga lagi begitu ya. Kalau gue sih tetap kuncinya satu ya, kalau udah listing ya, lu udah dikasih pump nih, kasih pump. Nah, lu minimal selamatin modal dulu deh. Ya itu aja deh. Ya itu saran gue paling utama untuk pre-sale. Dan untuk yang konservatif, ya kemungkinan besar nggak cocok begitu karena ini akan jadi roller coaster begitu. Bahkan even with 5% pun kalau orang yang konservatif tuh biasanya nggak kuat sama harga tiba-tiba loncat gitu. Ya, jadi ini mungkin lebih cocok untuk orang-orang yang risk profile-nya cenderung lebih tinggi atau agresif gitu ya. Oke, jadi overall seperti itu dan kita bisa lihat ya meme coins cenderung kebantu sekali dengan ya kemarin ya rate cuts kita bisa di sini Shiba Inu ngepump 5%-an, Dog with Head ngepump 11%-an, Floki 7%. Yang mungkin nggak terlalu banyak perubahan tuh malah si Doge ya sisanya sih ya signifikan begitu. Jadi untuk meme coins sih mungkin sebelum kita tutup gue akan mengingatkan lagi ya. Kemarin ada satu komen bagus banget dari bro siapa gue lupa namanya ya. Dia bilang wah bro gue ngerti nih perasaan lo intinya. Gue juga pernah nih wah udah berapa ribu persen nih. Berapa ribu persen profit di meme coins. Tapi setelah ngedengar TCI ya bener juga ya. Ini mungkin aja hoki. Bener. Itu satu kesadaran yang bagus banget begitu. Di meme coins ini kita ada hoki-hokiannya juga. Ada some meme coins yang ngepumpnya gila-gilaan, ada yang cuma dikit, ada yang malah boncos begitu. Nah, tapi ya cara untuk mitigasi resikonya ya ada sebenarnya cara kita membuat rasio dari portofolio kita. Gitu. Lagi-lagi gue ingatkan buat lo yang pengen main meme coins boleh profit dari meme coins kok sama profitnya enaknya tuh sama kayak lo profit dari BTC kok. Gitu. Bahkan dari persentase cenderung bisa lebih gede. Ya beberapa lebih gede, tapi beberapa juga bisa hancur jadi nol gitu. Nah maka dari itu kan resikonya lebih besar. Makanya gue selalu bikin, gue selalu ingatkan aturan 70-30. 70% di BTC, 30% di altcoins. Nah dari 30% itu lo mau berapa persen meme coins itu tergantung dari berapa besar ini lo risk tolerance lo begitu. Makin lo berani, makin lo lebih agresif ya mungkin meme coins lebih besar. As easy as that. Begitu. Nah, tapi jangan sampai kita membohongi diri. Kita sebenarnya konservatif gitu ya, ngelihat minus 5% aja udah jantung berdetaknya luar biasa gitu ya. Ya, jangan dipaksain ikutan agresif. Karena untuk yang agresif memang jantungnya mungkin pakai ini ya, pakai baja kayaknya tuh memang lebih kuat. Begitu. Ya, jadi jangan sampai ikut-ikutan karena kemarin sempat ada yang komen juga, "Waduh, Bang, belakangan ini kalau agresif ancur-ancuran ya." Nah, itu artinya apa? Ya artinya lu kemungkinan besar sebenarnya bukan agresif, tapi pengen profit agresif. Nah, lagi-lagi profit agresif itu nggak selalu lebih gede dibandingkan konservatif begitu. Kalau mau gua ngomong, yang agresif sebenarnya lebih sering cut loss dibandingin sama orang yang konservatif. Tapi yang agresif tuh kayaknya sekali TP mungkin gede. Wah, gila nih profitnya langsung 6%, ada yang 5%, 7% cuma sehari. Iya, itu kalau lagi kalau lagi pas gitu. Tapi kalau lagi boncos siap nggak cut lossnya juga bisa bahkan even worse gitu. Nah, itu aja gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang.
Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.